Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hazil Fikri Anwar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Arkristia Amahoro, yang mana beliau adalah dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat 6 subjudul dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sistem dalam pengembangan belajar mengajar, yang kedua adalah model dan media pembelajaran, yang ketiga adalah strategi rencana pembelajaran, yang keempat adalah strategi pelaksanaan pembelajaran, yang kelima adalah strategi evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir bimbingan konseling di sekolah. Oke, penjelasan pertama yaitu yang pertama adalah sistem dalam pengembangan belajar mengajar. Sistem dalam pengembangan belajar mengajar adalah serangkaian komponen yang saling terkait untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Komponen-komponen tersebut meliputi satu, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi masalah dan menganalisis kondisi lingkungan belajar untuk menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dan menentukan konten atau materi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran, yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, yang kedua adalah model dan media pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contoh model pembelajaran antara lain model pembelajaran langsung, model pembelajaran kolaboratif, dan model pembelajaran berbasis masalah. Oke, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan sarana yang pembelajaran. Contoh media pembelajaran antara lain media berbasis audio, media berbasis visual, dan media berbasis konsep anti-visual. Yang ketiga adalah strategi rencana pembelajaran. Strategi rencana pembelajaran adalah langkah-langkah yang disusun secara terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen-komponen strategi rencana pembelajaran meliputi satu, tujuan pembelajaran, kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, keempat, sumber belajar, lima, alokasi waktu, dan keenam, penilaian pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah strategi pelaksanaan pembelajaran. Strategi pelaksanaan pembelajaran adalah langkah-langkah yang dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Komponen-komponen strategi pelaksanaan pelajaran meliputi satu, kegiatan pendahuluan, kegiatan awal untuk mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran. Kedua, kegiatan inti, kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, kegiatan penutup, kegiatan akhir untuk mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut. Oke, yang kelima adalah strategi evaluasi pembelajaran. Strategi evaluasi pembelajaran adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengukur dan menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Komponen-komponen strategi evaluasi pelajaran meliputi satu, penilaian hasil belajar, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang kedua adalah penilaian proses pembelajaran, yaitu penilaian autentik dan penilaian kinerja. Dan yang terakhir adalah bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling di sekolah adalah layanan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mencapai perkembangan yang optimal. Komponen-komponen bimbingan konseling disebut di sekolah meliputi satu, layanan dasar, bimbingan konseling, yaitu bimbingan konseling klasikal dan bimbingan kelompok. Yang kedua adalah layanan responsif, yaitu konseling individual dan konseling kelompok. Dan yang terakhir adalah layanan perencanaan individual, yaitu asesmen dan penyusunan program. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang 6 subjudul dalam pembelajaran.